pas bayar dibayarin. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus mudah, dimudahkan oleh Allah? Kata Allah, syukuri. Nah, kembali ke konteks tadi di awal, syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang kurang berkenaan, tapi ini untuk introspeksi kita. Allah katakan, cari pakaian untuk menutupi aurat. Anda minta, ya Allah warzuqni, berikan saya rezeki. Kata Allah, ini saya kasih. Oke, dari pemberian itu Anda berikan pakaian. Kata Allah, bentuk syukur dari pakaian itu engkau gunakan untuk menutupi aurat. Satu. Berapa banyak kemudian dari hamba yang Allah berikan rezeki itu justru membeli pakaian yang membuka auratnya. Orang tuanya tertutup tapi anaknya terbuka. Jadi kalau dari kecil Anda tanamkan kepada anak, diberikan pakaian yang membuka auratnya, ya bagaimana saat dewasanya? Itu baru pakaian. Yang kedua, silakan lihat. Kata Allah, gunakan pakaian itu untuk engkau gunakan menampil dengan sempurna saat ibadah. Menghadap kepadaku dengan pakaian yang indah. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid maka kenakan pakaian terbaikmu. Saya mau tanya, panggilan apa yang muncul dari masjid? Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya orang khusyuk itu di pertemuan yang lalu masih ingat? Ketika dia akan menghadap Allah, dia kenakan pakaian terbaiknya. Allah yang panggil. Antum ini dapat undangan Sabtu Ahad yang ngundang manusia, tampilan luar biasa. Ada yang pesan dulu, jasnya dibikin dulu, sepatunya juga bikin dulu, mereknya ditampilkan dulu, hanya untuk penuhi undangan manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, yang belum tentu memberikan solusi pada persoalan kita. Diundang makan cuma sekali, nambah nggak bisa. Solusi belum tentu hilang. Untuk menghadapi manusia saja, tampilan kita luar biasa. Kata Allah, kenapa ketika aku undang tampilan kau biasa-biasa saja? Kan kurang adil, Bu, Pak, teman-teman. Yang paling unik yang dipakai di olahraga, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Ada yang dipakai kemudian rekreasi, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Apakah salah? Tidak, sah menurut hukum. Tapi untuk bentuk syukur yang sempurna, itu belum paripurna. Jelas sampai sini? Baik. Saya kasih rumus begini. Ini rahasia. Tapi saya coba dan hasilnya luar biasa. Baik, fokus baik-baik ya. Jadi begini. Kalau kita dapat rezeki, sekali lagi ini rahasia. Kalau kita dapat rezeki berupa materi, rumus cepatnya pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai kasih kaos. Pakai sholat sunnah, pakai baca Quran, pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita pijak kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dan dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk digunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda pada keburukan.
Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Ya Allah, aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap, kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo. Kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan warzukni, ini hati-hati ya. Anda meminta dalam sholat warzukni, ya Allah berikan aku rizki, dan sudah Allah limpahkan, tapi rizki itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, maka mesti berhati-hati. Jangan-jangan ada istidraj di dalamnya. Istidraj. Limpahan yang terasa nikmat, tapi di balik itu ada kumpulan azab yang sedang menunggu. Maka segera bertobat, coba dicek. Punya sepeda, pernah dipakai untuk mengantar ke masjid belum? Pernah dipakai ibadah belum? Punya motor, pernah dipakai ibadah belum? Punya mobil, pernah dipakai ibadah belum? Pakaian berapa banyak pernah digunakan ibadah? Tulisan pena, handphone, berapa banyak dipakai maksiat? Bandingkan dengan taatnya. Nah, semakin banyak ditata oleh kita untuk kepada hal-hal yang baik, syukur, maka semakin Allah akan tambahkan kepada kita nikmatnya. Itu gambarannya. Kalau ada yang macet di pertengahan, bukan karena dihambat, mungkin nikmat yang sudah ada belum dimaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke. Karena itu kita cukupkan dulu sujud yang kedua, selesai kemudian tinggal aplikasinya. Ya, teman-teman, rezeki banyak ya. Ada anak-anak tuh, anak, cucu. Berapa yang sudah diinvestasikan pada kebaikan? Ingat, ketika Allah sampaikan jaga diri dari neraka, itu yang disebutkan pertama keluarga. Fokus, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari neraka. Diri keluarga, anak, pasangan, orang tua, ayah, suami, istri, selalu itu yang disebutkan. Itulah rezeki. Ya, saya cukupkan sampai di sini untuk sementara waktu. Kita berdialog dulu. Kalau ada yang mau bertanya atau ingin diperjelas dari mulai wudu sampai dengan sujud tadi bagian kedua, silahkan kita diskusikan. Karena yang pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk kepada bab yang baru, yaitu tahiyat, doa sebelum salam, dan amalan pasca salat. Saya perkenankan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, jazakallahu khair, Ustadz Adi Hidayat. Baik teman-teman, masih ada waktu kurang lebih sekitar 30-an menit. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk tanya jawab. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada saudara yang di sini. Ya. Yang di sini dulu ya, sebentar ya. Nanti kalau ada yang sekiranya punya permasalahan pribadi, kurang nyaman untuk angkat tangan, boleh untuk lampirkan dalam secari kertas, nanti dibacakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Iksan Ustaz. Di kajian bulan lalu kan duduk di antara dua sujud ada dua cara Ustaz. Iftiros sama yang tafaruk. Yang kedua belum dikasih tahu Ustaz caranya, tafaruknya seperti apa. Baik. Duduk di antara dua sujud, saya mengatakan di pertemuan lalu, duduk dalam sholat itu ada dua jenis. Ya, duduk dalam sholat ada dua jenis. Satu disebut iftirash, kedua disebut tawarruk. Iftirash membentangkan bagian kaki kirinya untuk kemudian diduduki itu dan melipat bagian kanannya. Karena itu disebut iftirash dari kata firash, sesuatu yang terbentang. Kasur disebut firash karena dibentangkan, kita tiduri itu. Duduk disebut iftirash karena kaki bagian kiri dibentangkan untuk kita duduki itu. Kemudian yang kanan dilipat. Contoh paling mudahnya, kita kemudian duduk seperti ini, kemudian yang kiri dibentangkan begini, kemudian duduki, yang kanan kemudian dilipat seperti ini. Jadi kalau kita menghadap ke sini, nah ini iftirash ya. Jadi seperti ini. Yang kirinya dilipat, kita duduki, yang kanannya ditekuk. Gini ya, jelas ya. Kemudian yang kedua tawarruk, agak lebih santai. Ya, memasukkan kemudian bagian kirinya ke sela-sela betis bagian kanannya ke sini. Kemudian duduk ke tempat alas lantainya di sini. Di tawarruk, sehingga tawarruk terasa lebih santai. Ya, seperti ini. Jadi ini yang dilipat kemudian ke kiri, yang kanannya ini kemudian ditekuk bagian jari-jarinya. Jadi kalau saya buka, mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Bismillah. Ini saya buka, jadi jemarinya seperti ini, dilipat ya. Ya, ini yang dilipat, ini tidak pakai ya, lipat. Nah, ini yang kiri dimasukkan, dilipat, diduduk seperti ini. Dia agak lebih santai. Nah, ini ada sejarah. Dia ada kisah
Kapan Nabi kemudian tawarruk? Karena di awal-awal masa, saya mohon izin kenakan kaos kaki dulu ya, sehingga nanti ada orang potong video itu Ustadz aneh katanya kan. Yang kanan pakai kaos kaki, yang kiri tidak. Ini sekarang masanya agak repot nih. Oke. Jadi ada nanti kisahnya. Jadi kenapa Nabi asalnya iftirash terus. Iftirash bahkan di tahiyat. Makanya nanti di beberapa mazhab termasuk Maliki, nanti saat tahiyat baik tahiyat pertama ataupun yang terakhir semua duduknya iftirash. Kayak yang tegak. Nah, tapi nanti di akhir-akhir masa beliau hidup itu kemudian beliau tawarruk pada bagian keduanya. Ya, makanya ada perdebatan yang sangat menarik di dalam fikih Maliki dengan Syafi'i. Ya, ketika kemudian Imam Malik ditanya kenapa Anda kemudian tawarruk tidak tawarruk tapi iftirash dua-duanya. Kata Imam Malik, karena saya mengikuti Nabi di awal masa salat itu beliau kemudian duduknya iftirash semua. Nah, tawarruk itu ketika beliau sudah mulai lemah di akhir, makanya yang terakhir cenderung lebih santai. Ya kan? Karena keadaannya sudah mulai agak lemah, maka di akhir cenderung santai karena tahiyat terakhir lebih lama daripada tahiyat yang pertama. Tapi jawaban Imam Syafi'i pun sangat bagus. Kata Imam Syafi'i, kita kan diperintahkan mengikuti Nabi. Ya kan? Jadi kalau Nabi tawarruk, kita ikut tawarruk. Nabi iftirash, kita ikut iftirash. Kalaulah logikanya Nabi kemudian sudah lebih sepuh sehingga kemudian lebih nyaman tawarruk, kenapa dua-duanya tidak tawarruk? Tapi satu iftirash, satu tawarruk. Karena itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih untuk yang satu iftirash tahiyat pertama, yang kedua kemudian tawarruk. Imam Malik mempertahankan iftirashnya. Dua-duanya benar, yang salah yang sambil baringan gitu ya. Baik. Jadi jangan berdebat pada dalil yang memudahkan. Adapun duduk di antara dua sujud, ya maka duduknya iftirash, bukan tawarruk. Iftirash. Jadi ingat, hanya ada dua duduk dalam salat. Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk keduanya bisa dipakai dalam tahiyat, tapi di antara dua sujud hanya iftirash saja, bukan tawarruk. Kecuali pada kondisi kaki yang bermasalah sehingga tidak bisa iftirash, maka silahkan, jangankan tawarruk, kaki maju ke depan pun satu itu boleh. Ya, jadi jangan marah ya, teman-teman di Mekah misalnya kan ada sholat tiba-tiba orang Arab kakinya begini satu saat tawarruk, ya kan? Nah, ini tandanya sedang ada masalah di kakinya. Gak sopan nih sama Allah, bukan begitu, dia sedang ada masalah ya. Jadi silahkan, mau begini silahkan, mau gini silahkan, kalau sedang memang ada kesulitan ya. Kaidah fikihnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi yang darurat maka yang terlarang menjadi dibolehkan untuk sementara. Ingat ya, larangan yang dibolehkan itu sifatnya bukan permanen tapi sementara. Ingat, contoh ini sering saya sampaikan, Anda pergi ke hutan, kemudian di hutan sulit menemukan makanan halal, yang ada cuma babi. Kalau tak makan itu, maka bisa melemahkan fisik, bisa wafat. Maka dalam kondisi itu boleh makan daging babi. Ya, dapatkan, sembelih, ambil, masak, makan. Tapi tidak untuk dinikmati. Hanya untuk menutup lapar. Enak juga ya? Tidak, ya. Jadi hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Begitu yang halal ditemukan, maka ini haram kembali mutlak. Jelas ya? Oke, ada yang lain? Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada yang sepertinya mengirimkan secari kertas. Kalau lihat dari tulisannya karena jelek nih pasti laki-laki nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika suami saat bermasalah dengan istri sudah talak 1 langsung talak 3. Lalu suami dan istri menyesal dan ingin rujuk. Baik. Satu langsung talak 3. Iya. Ada lagi yang saking marahnya nggak talak 1 lagi. Saya talak 3 sekalian gitu kan. Baik. Nah, jadi teman-teman, saya mau katakan begini. Kita harus belajar dulu fikih munakahat, fikih rumah tangga. Di dalam bahasan munakahat rumah tangga itu ada bagian talak. Talak itu asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Bagian paling akhir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 229. Sampai nanti panjang sekali ya, sampai 230, 231 sampai ke 233-nya diselang lagi masuk 234 rumah tangga lagi. Jadi pertama, talak ketika dikeluarkan itu ada urutan. Urutan pertama, jika punya persoalan jangan sampai keluar kalimat talak dulu. Kembali dulu ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Fokus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, paling kiri sebelah atas.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna. Perhatikan. Laki-laki pemimpin di rumah tangganya bagi istrinya. Hati-hati karena Allah berikan bekal kepadanya untuk memimpin. Di antaranya bekal mencari nafkah, bekal melindungi, bekal menyayangi, ada di situ. Jangan tertukar. Sedangkan istri yang solihah, kata Allah cirinya dua, yang paling pokok. Satu, menaati Allah dengan menaati suaminya ketika dia meminta pada yang baik. Kedua, menjaga nama baik keluarga, terlebih suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Maka jika terjadi hal, awas hati-hati, yang bisa berpotensi memecah belah kehidupan rumah tangga, menyebabkan perselisihan, maka saya berikan urutan-urutan kepada Allah. Satu, fa'idhuhunna, komunikasikan dengan baik. Di situ diartikan nasihati. Sebetulnya wa'adha itu bukan sekedar memberikan nasihat, tapi cara komunikasi yang baik. Karena nasihat pun kalau disampaikan dengan cara komunikasi yang tidak baik, jadi keterimanya akan beda. Kamu ini akan nggak bisa mengerti. Itu kan sebenarnya mudah sekali. Ya, memang gampang disampaikan, cuma nyakitin gitu. Ya, jadi kalaupun Anda ingin memberikan nasihat, kata Allah, saling menasihati, maka lakukan dengan komunikasi yang baik, yang bagus di situ. Ya, kalau nggak ketemu, wahjuruhunna fil madaji'. Coba saling merenung dulu. Pisahkan dulu tempat tidurnya. Merenungkan dulu. Kenapa saya menikah dulu? Apa visi yang dibawa saat akan menikah dulu? Apa harapan-harapan yang dibangun? Kenapa Allah saya pertemukan dengan si fulan? Kenapa dengan si fulan? Renungkan sampai di situ. Belum ketemu juga, maka cari orang ketiga yang bisa menjembatani. Terutama keluarga. Makanya saya sering katakan pada yang belum menikah, kalau cari wali, cari orang yang paling dekat hubungannya, yang paling mengerti kita. Makanya kenapa harus ayah? Karena nanti dari 3 tanggung jawab ayah, itu 2 diberikan pada suami yang telah akan selesai, yang 1 tetap jadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Yang 2 itu apa? 1 pemberian nafkah. Di begitu saya terima nikahnya, ya si fulana binti fulan sekian dibayar tunai, itu kewajiban memberi nafkah pindah kepada suaminya. Kedua, pemberian kasih sayang dan perhatian, perawatan. Ya, perawatan yang merawat, kemudian menyayangi. Makanya nanti ada ayat-ayat, jangan sakiti pasanganmu, bapaknya tak pernah melukainya, ibunya tak pernah membentaknya, ayahnya tak pernah memukulnya. Masa kamu yang dipercaya bukan pada laki-laki lain kemudian harus menyakitinya? Turun Quran surah keempat ayat 19. Bahkan kalimat iman dilekatkan di situ. Kalau kamu ada persoalan jangan cepat marah, kata Allah. Boleh jadi di balik masalah itu saya kirimkan hikmah yang besar supaya kamu belajar lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan perhatian. Perhatian. Nah ini yang ketiga, orang tua masih punya. Makanya nanti ketika ada persoalan di rumah tangga, itu yang jadi wali terlibat memperhatikan. Dan boleh jadikan untuk konsultasi, tanya. Aku ada persoalan, begini masalahnya, boleh tanya. Ya, karena itu bahasa Qur'annya, perhatikan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika Anda khawatir rumah tangga sulit dipertahankan, kemudian berat persoalannya, nggak bisa diselesaikan sendiri, maka cari orang bijak di antara keluarga untuk menengahi. Bicara. Ngobrol. Kalau nggak ketemu juga, maka jalan yang paling tinggi terakhirnya adalah talak itu keluar. Ya. Tapi talak yang paling menarik, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, perempuan-perempuan yang ditalak itu, juga laki-laki yang menalaknya, setelah talak dikeluarkan itu hendaklah dia menunggu 3 kali masa suci. Ketika saat suci dia ditalak, tunggu 3 kali. Tunggu itu bukan nunggu pisah. Banyak orang salah paham di sini. Bukan nungguin pisah. Kapan 3 kali suci datang? Kapan datang? Bukan. Tapi itu bagian terakhir, ini di 3 kali ini masih ada nggak rasa cinta? Ada perhatian. Apalagi lihat anak. Ada nggak untuk mengoreksi diri? Jangan-jangan kesalahannya bukan pada pasangan, pada pribadinya. Ada nggak kemampuan untuk melihat itu? Dilihat. Makanya yang pertama ini disebut raj'i. Raj'i itu ruju'. Ruju' itu kembali. Di talak ini dijadikan solusi oleh Allah untuk mengembalikan. Mungkin dalam 3 kali masa suci ini masih berpikir untuk bisa kembali. Jadi jangan diputuskan selesai, bukan begitu. Makanya 3 kali nih, 1 kali suci tunggu, 2 kali suci merenung lagi. Mungkin mau tapi ada syarat. Istri menuliskan syaratnya kepada suami. Kalau mau kembali begini. Suami juga begini. Dudukan, ngobrol dengan keluarga. Kalau ketemu, kadang-kadang di pertengahan ada yang sudah kangen lagi, ada yang ingat lagi. Tiba-tiba malamnya sama-sama lagi. Padahal belum 3 kali suci, sekali suci udah bareng-bareng lagi. Maka itu nggak perlu akad lagi, sudah otomatis nyambung lagi. Jadi sekali, 2 kali,
Kalau 3 kali kemudian tidak keluar itu, ya tidak keluar iswahnya, tidak ada nyambungnya, maka jatuhlah talak 1 di situ. Jelas? Kemudian pengen dikoreksi, pengen balik lagi. Ya, kemudian nyatu lagi, akad kembali, menyatu di situ. Kalau tidak diakadkan kembali, maka si perempuan berhak menikah dengan orang lain. Jelas ya? Nah, kalau kemudian menyatu lagi, ada masalah lagi, talak yang kedua baru jatuh. Jadi nggak ujuk-ujuk 3. 1 selesai, nyambung lagi. Talak lagi, masuk yang kedua. Itu pun masih ada koreksi sampai 3 kali lagi. Panjang sekali. Nah, kalau kemudian pada yang kedua ini sadar, nyambung lagi. Ternyata ada masalah lagi sampai yang ketiga puncaknya. 3 kali masalah sudah melewati 6 kali suci. Masa nggak selesai-selesai? Maka Allah kasih pelajaran. Kalau keluar yang ketiga ini, pada yang kedua nih. Pada yang kedua, kalau kamu sampai keluar talak yang ketiga lagi, kamu nggak bisa langsung nyatu kembali kecuali dua-duanya harus menikah dulu dengan yang lain dulu sebelum menyambung kembali. Supaya tidak terjadi talak lagi yang ketiga. Tapi kalau memang nggak bisa disatukan, dan memang ada hikmah, mungkin sampai di sini rumah tangganya, mungkin sampai di sini kelengkapannya, sudah. Maka di situ kemudian berlaku talak yang ketiga. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian langsung 3, tidak. Ada tahapan di situ. Yang paling menarik begini, boleh jadi perpisahan itu hanya muqaddimah untuk mengantarkan pada penyatuan kembali. Saya punya guru falak yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya Kiai Haji Yujan Esa. Yujan Esa. Rahmukallah. Esa itu singkatan Endang Syarif. Kiai Haji Yujan, orang Garut ini. Wah, ini Masya Allah lebih cepat dari kalkulator. Jadi kalau udah ditanyakan, udah sekian. Arah kiblat sini. Kita hitung betul. Google kalah lah pokoknya, Kompas telat. Ya, jadi itu seketika. Haji Yujan itu didapatkan karena dikasih orang. Bahasa Arabnya Yujan, wajada yajidu Yujan, dikasih orang Haji Yujan. Haji saya dikasih sama Allah lewat orang itu. Maka disebutkan Haji Yujan, hajinya dikasih orang. Saya nggak perlu bangga dengan semua itu karena ini pemberian Allah. Esa Endang Syarif, maka dikenal dengan Kiai Haji Yujan Esa. Tayyib. Silahkan kalau mau singkat. Nah, kemudian menikah. Sempat pisah. Tahu Anda apa yang terjadi? Sampai kemudian beliau menikah lagi. Istrinya yang pisah ini menikah lagi. Di akhir masa hidupnya, dalam keadaan sepuh, istri yang ini meninggal. Suami yang itu meninggal. Dan menyatu kembali yang tadi. Di masa tuanya. Menyatu kembali. Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang Allah tetapkan di kemudian hari. Yang bisa kita jalani adalah apa yang terjadi di rumah tangga, ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itu pasti solusi. Kalau punya masalah, duduk bicara, komunikasi yang enak. Terus perannya dilihat, Anda laki-laki, ini perempuan. Kalau perempuan kata Allah, datang kepada laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Masih ingat kata-kata saya? Ciri khas pemimpin itu apa? Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya, jadi kalau masuk kepada pemimpin, masuknya harus dengan cara yang tidak langsung. Biasanya kalau tidak tanpa mukadimah, papa sih begini-begini, balik lagi tuh. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang lembut, Ma, saya mohon maaf kalau selama ini banyak salah, emang. Ya, nggak apa-apa, terima aja dulu. Nggak apa-apa. Iya, tapi mungkin Allah kirimkan papa untuk menyempurnakan apa yang kurang pada diri saya. Capek? Nggak apa-apa. Ya, memang hidup kita harus capek, Pak. Ya, tidak ada yang tidak capek. Kalau tidak capek mungkin kita sudah kembali kepada Allah. Saya bukan apa-apa, saya hanya takut ketika Allah tanya di kemudian hari, kenapa engkau tidak jaga pasanganmu dengan baik? Silakan Pak, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Saya siap, saya hanya khawatir sebelum pulang kepada Allah membawa beban yang tidak bisa saya selesaikan di dunia. Hari pertama diam, tapi malam dia akan berpikir. Tengah malam mungkin menangis. Besok-besok tiba-tiba datang kepada Anda. Ternyata saya yang punya salah mah. Tuh kan, bener kan saya bilang kemarin. Tapi itu bisa terjadi. Ya, sholat, dalam sujud minta, ya Allah sentuh hatinya ya Allah, berikan kebaikan pada jiwanya ya Allah berikan kemuliaan, engkau pasangkan dia kepadaku bukan pada yang lain ya Allah, maka mohon ya Allah ringankan hisabku di hari kiamat. Itu lebih mudah. Jelas ya? Dan itu insya Allah akan indah. Bu, ada satu ya teman-teman akhwat, ini kisah nyata di masa lalu. Ini mungkin awet untuk rumah tangga. Jadi setiap suaminya mau tugas di masa lalu, dia selalu berdandan rapi dandan. Terus diantar sampai ke depan pintunya, sampai dilihat bayangannya hilang. Ya, dia cium tangannya, suami cium kemudian keningnya, dia berangkat sampai katakan, dan selalu dibisikkan di telinganya, Pak sayang,
Kami mendoakanmu, insya Allah sukses pekerjaan. Tolong jangan cari yang haram. Karena kami 1 detik pun tidak akan kuat di neraka. Kami sanggup menahan lapar seharian, tapi tak akan sanggup bisa berada di neraka walau sedetik. Dibisikkan di telinganya, jalan. Setiap pulang, dandan lagi yang rapi. Udah dandan, udah rapi, dan menariknya bawa sapu. Sapu. Bukan mau nyapu. Begitu suami datang, cium tangannya, duduk, makanan disiapkan lagi. Masya Allah, kalau bahasa kita, ayah sudah pulang, semoga Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, menghilangkan rasa penat. Aku mohon maaf, hanya ini yang terbaik yang aku bisa berikan. Kalau ada yang kurang-kurang kau marah, kau pukul pun silahkan, aku rela, diberikan sapunya. Dan tidak pernah dalam hidupnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Masya Allah. Bisa seperti itu, suami mau berangkat, kan? Siapkan, dandan, kirimin SMS, kan? Sayang, insya Allah lancar ya hari ini aktivitas. Yakinkan pada dirimu aku bersamamu dalam suka dan duka. Wah. Dijawab sama suami, kamu kenapa sehat? Oke. Itu terakhir. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, jika mendapatkan rizki, sebaiknya dipakai umrah ibadah dahulu atau lebih diutamakan untuk kebutuhan terlebih dahulu? Karena takut kedepannya tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Oke, teman-teman begini. Jangan dipisahkan semua ibadah. Ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ibadah aspek yang lain secara ritual itu Allah sudah atur dengan sedemikian rupa. Contoh, Anda bekerja, dapat rezeki berupa harta benda tertentu dengan jumlah tertentu. Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini? Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Infakkan lu untuk keluarga. Jadi pertama keluarga. Jelas? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa? Dalam sebulan cek berapa. Dapat 80 juta, kebutuhan 40 juta dari keluarga. Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur. Allah tetapkan nisab namanya. Jadi ada nisab di situ. Setiap ada 85 gram emas dengan nominal sekian, emas itu kan terus naik kan? Sesuai dengan masanya. Masa Nabi mungkin kurang dari 1 juta, naik lagi. Sekarang 1 gram udah 700 ribu. Ya kan? Baik, jadi ini kurang lebih sudah 60 juta ke atas. Maka ketika Anda mendapatkan ini, kata Allah, ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu. Baru keluar zakat. Zakat pun keluar setelah melewati batas ini. Ya, 85 pas ke atas keluar zakat. Bahkan ada pendapat di ulama pun, jika zakat ini pun, awas hati-hati, bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga yang memang dibutuhkan nilainya segitu, maka ini belum dikeluarkan. Ada pendapat demikian. Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya, dibutuhkan betul. Ya, mohon maaf. Kemudian dapatnya 60 juta, ini sudah masuk kategori nisab. Hanya nisab ini pun keluar zakat, itu ditunda setahun. Kalau bertahan. Lebihnya ada, kan? Baru kemudian keluar. Ya, ada yang menyebutkan haul di sini. Karena itu, jika kemudian ini masih belum mencukupi, maka ini tidak keluar.